Adapun pendiri Masjid Jami Asghaf adalah saya punya kakek Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asghaf. Beliau bermukim di Gresik. Beliau dalam rehlah dakwahnya memang sering datang ke Solo. Kalau datang ke Solo, beliau bermukim di tempatnya Habib Salim bin Basri. Nah, beliau sering dalam perjalanan, misalnya ke Semarang, itu bertahap berhenti di Jombang, kemudian berhenti di Solo, kemudian ke Semarang. Nah, kalau di Solo beliau bermukim di tempatnya Habib Salim. Dan di dalam perjalanan dakwahnya beliau itu sering kalau sudah sampai di Solo mengadakan roha, dihadiri oleh jamaah-jamaah yang ada di kota Solo ini. Ya. Kemudian dalam perjalanannya Habib Bakar ini didatangi oleh seseorang dari utusan keraton. Waktu itu ada kerabat keraton yang sakit. Kemudian entah siapa yang memberitahu, datang ke tempatnya Habib Bakar, mohon kalau bisa didoakan karena ini sudah berobat kok belum sembuh-sembuh. Akhirnya Habib Bakar ini hati-hati beliau. Oh sudah ya, gini saja, kamu pulang, kamu ambil air dari keraton. Ya, nanti saya doakan. Akhirnya utusan itu pulang. Dalamnya datang dengan membawa air. Membawa air pun itu Habib Bakar tidak berani menyentuh. Nah, kemudian didoakan kemudian sudah setelah selesai didoakan, utusan keraton pulang. Kemudian air itu mungkin diminumkan ya. Subhanallah biiznillah. Kerabat keraton itu kok sembuh. Jadi menurut riwayat begitu. Terus kemudian sudah dengan berjalannya waktu, Habib Bakar ini ingin mendirikan masjid. Beliau cari-cari tanah untuk dibeli maksudnya, atau sewa ya. Nah akhirnya kok ada juga perantara yang mengusulkan supaya kalau bisa mendapatkan tanah dari keraton. Akhirnya alhamdulillah ada respon yang bagus. Habib Bakar diizinkan lah untuk mendirikan masjid di tanah yang diberikan oleh keraton. Dengan waktu itu persyaratan ada kan ya, memang istilahnya birokrasi lah, karena masih zaman Belanda juga. Akhirnya Habib Bakar disetujui dengan persetujuannya tanpa membayar sewa. Boleh didirikan masjid tanpa membayar sewa, karena waktu itu kalau menggunakan tanah keraton harus sewa. Sudah tidak ada masalah. Akhirnya sudah dapat respon bagus dari keraton. Habib Bakar siap menerima amanah ini sebagai wakaf juga, wakafnya dari keraton ya. Kemudian setelah berjalannya waktu juga akhirnya didirikanlah masjid ini. Pertama waktu itu dikumpulkan para jamaah-jamaah di sini bahwa Habib Bakar mau mendirikan masjid. Mereka juga merespon. Akhirnya diputuskan untuk dibangun masjid. Dan bangunan ini ada arsiteknya, ada anunya. Waktu itu cuma saya tidak tahu persis. Cuma ya dari kalangan jamaah semua. Alhamdulillah, waktu sudah mulai membangun, mungkin bangunan ini ya, ruang utama ini. Nah, terus ada salah seorang yang tanya posisi mihrabnya di mana. Terus
Terus Habib Bakar tidak berani nanti dulu. Habib Bakar semua itu kan tidak berani memutuskan, jadi nunggu bisyaro atau bagaimana. Karena waktu itu kan tidak ada kompas, hanya mungkin ya tahun 1925. Jadi tonggak awal didirikannya Tonggak, ya, hampir 100 tahun sekarang ya. Terus akhirnya berapa hari kemudian Habib Bakar sudah dapat bisyarah, akhirnya nunjuk ini mihrabnya ini posisinya. Jadi yang menentukan mihrab memang Habib Abu Bakar, Habib Bakar sendiri. Ya. Sudah selesai, sudah bangun. Nah, waktu itu bangunannya itu berbentuknya masih seperti ini, ya, seperti ini. Oh, ini bangunan awal. Bangunan awalnya sebenarnya. Masjid Asseghar. Ya. Jadi induk ini, lihat sebelah ini yang depannya ini halaman. Dari sini sampai sana halaman. Oh, halaman. Halaman besar sekali. Terus kemudian, alhamdulillah proses dalam pembangunan selesai. Kemudian diantara jamaah tanya, Habib Bakar, ini kasih nama masjid apa? Nanti dulu kata Habib Bakar. Akhirnya beberapa hari kemudian kasih tahu kalau Habib Bakar kepingin menginduk kepada Habib Abdurrahman Segaf, Hadramut. Diberi nama Masjid Asghar.